Kisah seorang pria yang bekerja sebagai sopir tak sengaja memergoki anak majikan yang nakal. Namun ia justru mendapat imbalan yang tak terduga dari anak sang majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Jakarta bagiku adalah labirin beton yang tak pernah tidur. Sudah 3 bulan aku mengadu nasib di kota ini, menjadi sopir pribadi untuk keluarga Bapak Surya Atmadja. Sebuah keberuntungan besar, kata orang di kampungku. Siapa yang tidak mau bekerja di rumah yang luasnya hampir menyamai lapangan desa, dengan deretan mobil mewah yang harganya bisa untuk membeli 1 kecamatan? Tugas utamaku sederhana, mengantar dan menjemput putri tunggal mereka, Fanya. Pagi itu, udara Jakarta sudah terasa pengap meskipun jam baru menunjukkan pukul 7. Aku berdiri di samping mobil sedan hitam mengkilap yang sudah kupoles sejak subuh. Aku harus memastikan tidak ada 1 butir debu pun yang menempel. Di rumah ini, kebersihan adalah hukum, dan keterlambatan adalah dosa besar. Dadang, sudah siap? Suara bariton Pak Surya memecah lamunan. Sudah, Pak. Jawabku singkat sambil sedikit membungkuk. Aku tidak berani menatap matanya langsung. Bukan karena takut, tapi karena itulah cara aku menghormati garis pembatas yang ada. Tak lama kemudian, Fanya turun dari tangga besar yang melingkar di lobi rumah. Wangi parfumnya yang manis dan mahal selalu sampai lebih dulu sebelum sosoknya terlihat. Fanya adalah definisi kesempurnaan fisik. Rambutnya hitam legam, kulitnya seputih porselen, dan pakaiannya selalu mengikuti tren terbaru yang sering kulihat di majalah-majalah ruang tunggu. Namun, ada sesuatu di matanya yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Matanya tidak pernah benar-benar melihat orang-orang seperti aku. Baginya, aku mungkin hanya bagian dari mesin mobil, sesuatu yang berfungsi untuk mengantarkannya dari satu titik ke titik lain tanpa perlu dianggap ada. Lama banget sih, Dang? Panas tahu, keluhnya saat mendekat ke mobil, padahal AC sudah kunyalakan sejak 10 menit yang lalu. Mohon maaf, Non Fanya, kataku sambil membukakan pintu belakang dengan sigap. Ia masuk tanpa menoleh, langsung sibuk dengan ponsel lipat mahalnya. Di balik kemudi, aku hanya bisa melihatnya melalui spion tengah. Ia tampak sibuk mengetik pesan, sesekali tersenyum sendiri, lalu sedetik kemudian wajahnya berubah ketus. Di sepanjang jalan menuju kampusnya di kawasan eksklusif Jakarta Selatan, aku hanya mendengarkan denting notifikasi ponselnya dan gumaman tidak puas tentang kemacetan. Aku belajar untuk menjadi bayangan. Aku belajar untuk mendengar tanpa menyimak, dan melihat tanpa mengamati. Nanti jemput jam 2 siang. Jangan telat, aku ada janji sama teman-teman di mall. Perintahnya saat sampai di depan lobi kampus yang megah. Baik, Non. Saat ia melangkah keluar, ia meninggalkan aroma parfum yang tertinggal di jok belakang. Aku menghela napas panjang. Di Jakarta ini, aku baru sadar bahwa jarak terjauh bukanlah antara Wonogiri dan Jakarta, melainkan jarak antara jok pengemudi dan jok penumpang. Hanya terhalang sandaran kursi, namun terasa seperti terpisah oleh jurang yang tak terlihat. Aku merasa aman di balik garis itu. Aku merasa terlindungi oleh statusku sebagai hanya seorang sopir. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu dekat, Fanya sendiri yang akan menyeret aku melintasi garis itu, masuk ke dalam dunianya yang gelap dan penuh tipu daya. Hari itu berjalan seperti biasa, hingga sebuah paket kecil tiba di pos satpam sore harinya. Paket yang seharusnya menjadi tugas rutin, namun justru menjadi kunci pembuka kotak Pandora yang akan menghancurkan hidupku. Sore itu, mendung menggantung rendah di atas langit Jakarta, menciptakan suasana gerah yang menyesakan.
Aku baru saja selesai membersihkan sisa-sisa air hujan di spakbor mobil ketika satpam depan, Pak De Joko, memanggilku dengan suara setengah berbisik. "Dang, ini ada paket buat Non Fanya. Katanya penting, harus sampai ke tangan dia sekarang juga. Tadi Mbak Asri, asisten rumah tangga, lagi di belakang bantu nyonya," kata Pak De Joko sambil menyerahkan sebuah kotak kecil terbungkus plastik hitam rapat. Aku ragu sejenak. Biasanya, aku tidak diperbolehkan naik ke lantai 2, wilayah pribadi keluarga Pak Surya. Namun, Pak De Joko tampak kewalahan karena harus menerima kurir lain di gerbang depan. "Tolong ya, Dang. Non Fanya paling tidak suka kalau paketnya tertahan di pos." Aku mengangguk, membawa paket itu masuk melewati ruang tamu yang sunyi. Lantai marmer yang dingin terasa seolah menolak kehadiranku. Setiap langkah kakiku di atas tangga jati yang melingkar terasa begitu berat, seakan-akan aku sedang mendaki sebuah gunung yang sakral sekaligus terlarang. Lantai 2 sangat sunyi. Karpet bulu yang tebal meredam suara langkahku. Aku berjalan menuju pintu paling ujung, kamar Non Fanya. Baru saja aku hendak mengetuk, aku menyadari bahwa pintu besar dari kayu jati itu tidak tertutup rapat. Ada celah sekitar 10 cm yang membiarkan cahaya kuning temaram dari dalam kamar merembes keluar. Dan di sanalah aku, membeku seperti patung. Aku seharusnya memalingkan wajah. Aku seharusnya segera meletakkan paket itu di lantai dan pergi. Namun, pemandangan di dalam sana membuat napas dan logikaku mendadak berhenti berfungsi. Fanya sedang berada di depan cermin besar setinggi plafon. Ia mengenakan jubah mandi sutra berwarna merah hati yang terbuka sangat rendah, hampir menyingkap segala hal yang seharusnya menjadi rahasia. Ia memegang ponselnya tinggi-tinggi, melakukan video call. Wajahnya yang biasanya ketus dan sombong kini tampak penuh godaan, dengan bibir yang sedikit terbuka. "Sabar dong, sayang, kamu suka lihat aku begini, kan?" Suaranya terdengar sangat rendah, manja, dan jauh berbeda dari suara yang biasanya memerintahku di mobil. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging. Di saat aku hendak mundur perlahan agar tidak ketahuan, sialnya, ujung sepatuku menyenggol pot bunga kecil di samping pintu. Bunyi klotak kecil itu bagai ledakan bom di tengah kesunyian. Fanya tersentak. Kepalanya menoleh cepat ke arah pintu. Matanya yang tajam langsung menangkap sosokku yang mematung di celah pintu. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Aku ketakutan setengah mati. Bayangan dilaporkan ke polisi atau diarak massa karena dituduh mengintip sudah melintas di kepalaku. Namun, reaksi Fanya di luar dugaan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjerit, "Maling," atau "kurang ajar." Sebaliknya, ia perlahan menurunkan ponselnya tanpa mematikan sambungan video. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara terkejut, marah, tapi juga ada kilatan aneh yang tampak seperti kegembiraan yang gelap. "Dadang," suaranya lembut, namun dingin seperti es. Mohon maaf, Non. Ini ada paket." Pintu terbuka. "Saya tidak sengaja." Lidahku keluh. Aku menunduk sedalam-dalamnya, menatap ujung sepatuku yang gemetar. Ia berjalan mendekat. Aku bisa mendengar gesekan jubah sutranya dengan lantai. Wangi parfum manis itu kini bercampur dengan aroma sabun mandi yang segar, menyerang indera penciumanku. Ia berhenti tepat di depanku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa merasakan suhu tubuhnya. "Kamu sudah lihat semuanya, kan?" bisiknya. Aku tidak berani menjawab. Keringat dingin mengucur di punggungku. "Angkat kepalamu, Dang. Lihat aku," perintahnya. Dengan gemetar, aku mendongak sedikit. Ia sedang merapikan jubah mandinya dengan gerakan yang sengaja diperlambat, matanya tetap mengunci mataku. "Kalau Papa tahu kamu berdiri di sini, melihat aku dalam kondisi seperti ini, kamu tahu apa yang akan terjadi?" Papa itu orangnya kolot. Dia akan berpikir kamu mencoba melecahkanku. Kamu bisa masuk penjara, atau setidaknya, kaki kamu tidak akan pernah bisa jalan lagi setelah dihajar orang-orang suruhannya. "Saya bersumpah, Non. Saya tidak sengaja. Tolong jangan bilang Bapak," pintaku dengan suara parau. Fanya tersenyum. Itu bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang pemangsa yang baru saja menemukan mainan baru. Ia mengambil paket dari tanganku,
Jemarinya sengaja menyentuh kulit punggung tanganku cukup lama. Aku bisa saja diam. Tapi tentu saja, ada harganya, ucapnya sambil melangkah mundur, kembali ke tengah kamarnya yang luas. Masuk, Dang. Tutup pintunya. Kita perlu bicara soal rahasia ini. Duniaku terasa runtuh saat aku melangkah masuk dan mendengar bunyi klik dari pintu yang terkunci. Aku tahu, sejak detik ini, hidupku yang tenang sebagai sopir biasa telah berakhir. Aku baru saja masuk ke dalam sarang labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Bunyi kunci pintu yang berputar itu terdengar seperti suara vonis hakim di telingaku. Aku berdiri mematung di atas karpet beludru kamar Fanya, merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, meski tanganku bersih. Kamar ini terlalu luas, terlalu mewah, dan terlalu asing bagi orang sepertiku. Di dindingnya tergantung foto-foto Fanya dalam berbagai pose model, seolah-olah ribuan pasang matanya sedang menghakimi keraguanku. Fanya duduk di tepi ranjang king size-nya. Ia menyilangkan kaki, membiarkan jubah sutranya tersingkap sedikit, namun ia tak lagi tampak peduli. Ia menatapku seolah aku adalah barang baru yang menarik untuk dibongkar. Duduk, Dang. Di lantai juga boleh kalau kamu merasa lebih nyaman, katanya, nadanya meremehkan namun penuh kuasa. Aku memilih tetap berdiri, menunduk. Saya di sini saja, Non. Mohon maaf sekali lagi atas kelancangan saya. Saya akan segera keluar. Keluar? Dan membiarkan kamu menyimpan memori tentang apa yang kamu lihat tadi? Tidak semudah itu, Fanya terkekeh. Ia meraih sebuah botol parfum di meja riasnya, menyemprotkannya ke udara, lalu menghirup aromanya dengan tenang. Kamu tahu, pacarku di video call tadi itu anak pemilik bank. Kalau dia tahu ada sopir udik yang melihat miliknya, dia bisa saja menyewa orang untuk melenyapkanmu di pinggir jalan tol. Gemetar di lututku semakin menjadi. Di Jakarta, aku sudah sering mendengar cerita tentang orang kecil yang hilang tanpa jejak karena berurusan dengan orang berkuasa. Aku hanya memikirkan ibu di desa. Siapa yang akan mengiriminya uang tiap bulan kalau aku membusuk di penjara atau lebih buruk lagi? Tolong, Non. Saya orang kecil. Saya hanya ingin kerja. Suaraku hampir hilang. Fanya bangkit dan berjalan mengelilingiku, seperti hiu yang mengitari mangsa. Aku tahu kamu orang baik, Dang. Jujur, lugu, tipe yang bakal setia sampai mati. Itu sebabnya aku punya penawaran. Kita buat kesepakatan. Ia berhenti tepat di depanku. Aku bisa merasakan napasnya di daguku. Mulai sekarang, kamu bukan cuma sopir buat papa. Kamu adalah milikku. Kamu adalah pacar, rahasia yang akan menemaniku kapanpun aku bosan. Kamu akan jadi tempatku mengadu, tempatku marah, dan orang yang paling bisa aku percaya karena nyawamu ada di tanganku. Aku tersentak. Pacar? Tapi Non, saya ini cuma sopir? Ya, memang, potongnya cepat. Tapi itu yang membuatnya menarik. Tidak akan ada yang curiga kalau kita sering berduaan. Kamu akan jadi pelarianku dari tuntutan papa yang membosankan dan teman-temanku yang munafik. Kamu harus siap dipanggil kapan saja, kemana saja. Dan sebagai imbalannya, aku tidak akan melaporkan kejadian tadi. Bahkan, mungkin aku akan memberimu bonus lebih dari gajimu. Pikiranku berputar hebat. Ini bukan cinta. Ini adalah pemerasan yang dibungkus dengan istilah hubungan. Fanya sedang membeliku untuk menjadi boneka penghibur di sela-sela kesepiannya. Bagaimana? Atau kamu lebih suka aku teriak sekarang juga dan bilang ke satpam kalau kamu mencoba memperkosaku? Tanyanya dengan nada santai, seolah sedang menanyakan menu makan malam. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Tidak ada pilihan. Di rumah ini, suaranya adalah kebenaran, dan diamku adalah pengakuan dosa. Baik, Non. Saya setuju. Jawabku pelan. Fanya tertawa renyah. Sebuah suara yang seharusnya terdengar cantik namun justru terdengar mengerikan bagiku. Ia mengulurkan tangan, mengelus pipiku dengan ujung jarinya yang dingin. Anak pintar. Sekarang, sebagai tugas pertamamu sebagai pacar, ambilkan aku air minum di dispenser bawah. Dan ingat, mulai detik ini, kamu tidak boleh bicara atau dekat-dekat dengan Mbak Asri atau staf lain tanpa izin dariku.
Kamu hanya boleh melihatku, Dang. Mengerti? Aku mengangguk lemah. Saat aku keluar dari kamar itu, aku merasa beban di pundakku bukan lagi soal paket atau pekerjaan, melainkan rantai kasat mata yang baru saja dipasang Fanya di leherku. Aku berjalan menuruni tangga dengan perasaan hampa. Malam itu, di kamar kos sempitku di belakang rumah utama, aku menatap langit-langit. Aku merasa telah menjual jiwaku. Aku bangga bisa memiliki perhatian anak majikan yang dipuja banyak orang. Namun di sudut hati yang paling dalam, aku tahu ini adalah awal dari sebuah kehancuran yang tak terelakkan. Fanya baru saja membuka pintu neraka, dan dia mengajakku masuk sambil tersenyum. Hari-hari setelah perjanjian itu terasa seperti aku sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis. Di depan Pak Surya dan para staf lain, aku tetaplah Dadang, si sopir yang rajin dan pendiam. Namun, begitu matahari terbenam dan lampu-lampu taman yang remang mulai menyala, peranku berganti menjadi sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa namanya. Sini, Dang. Duduk di sebelahku, perintah Fanya suatu malam. Kami berada di paviliun belakang, area yang jarang dikunjungi karena dekat dengan kolam ikan tua yang berlumut. Fanya duduk di sofa rotan, sementara aku berdiri kaku di sampingnya. Ia mengenakan gaun tidur tipis dengan jaket denim yang tersampir di bahu. Duduk, ulangnya, kali ini dengan nada yang tidak bisa dibantah. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak sejauh mungkin. Ia tertawa kecil melihat kegugupanku. Kamu tahu tidak? Kamu itu satu-satunya orang di rumah ini yang tidak memandangku dengan pamrih. Papa memandangku sebagai investasi. Teman-temanku memandangku sebagai persaingan. Tapi kamu menatapku dengan ketakutan yang tulus. Itu lucu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak jam tangan bermerek dari balik jaketnya. Ini buat kamu. Pakai. Aku terbelalak melihat merek yang tertera di kotaknya. Itu jam tangan yang harganya mungkin setara dengan gajiku selama 6 bulan. Maaf, Non, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu mahal. Ini perintah, bukan tawaran. Sayang, bisiknya, menekankan kata, sayang, dengan nada yang lebih mirip ejekan daripada kasih sayang. Kalau kamu tidak pakai, aku akan bilang ke Papa kalau kamu mencurinya dari laci kamarku. Pilih yang mana? Dengan tangan gemetar, aku memakai jam itu. Logamnya terasa dingin di kulitku, seolah-olah itu adalah borgol yang baru saja dikunci. Fanya kemudian mulai bercerita. Ia bercerita tentang betapa ia benci pada ibunya yang lebih memilih tinggal di Singapura, tentang pacarnya yang ternyata hanya mengincar koneksi ayahnya, dan tentang betapa ia merasa kosong. Untuk sesaat, aku merasa iba. Aku melihat sisi rapuh dari seorang gadis kaya yang biasanya tampak begitu angkuh. Kamu punya pacar di desa? Tanyanya tiba-tiba, menyandarkan kepalanya di bahuku. Tubuhku menegang. Aroma parfumnya yang memabukkan kini begitu dekat. Tidak ada, Non. Saya fokus kerja buat ibu. Bagus. Karena sekarang, kamu punyaku. Meskipun hanya di tempat-tempat sepi seperti ini. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang tampak sayu namun penuh kendali. Kamu merasa bangga, kan? Sopir kampung seperti kamu bisa duduk sedekat ini dengan aku. Jujur, ada bagian dari diriku yang terbuai. Ego laki-lakiku merasa melambung. Di kampung, aku bukan siapa-siapa. Di Jakarta, aku hanya debu di bawah sepatu orang kaya. Tapi di sini, di bawah bayangan pohon Kamboja ini, seorang Fanya Atmadja, gadis yang fotonya sering masuk laman gosip media sosial, bersandar di bahuku. Aku mulai merasa istimewa. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Fanya benar-benar membutuhkanku. Aku mulai menikmati peranku sebagai pelindung rahasianya. Namun, kebahagiaan semu itu seringkali hancur dalam sekejap. Dang, ambilkan ponselku di kamar. Sekarang, perintahnya suatu hari di depan dapur, di hadapan Mbak Asri yang sedang mencuci piring. Suaranya kembali kasar dan merendahkan, seolah kedekatan kami di paviliun malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Aku tertegun, melihat perubahan sikapnya yang begitu cepat. Mbak Asri menatapku dengan tatapan kasihan. Sabar ya, Dang. Non Fanya memang begitu orangnya. Manja, bisik Mbak Asri setelah Fanya pergi. Aku hanya mengangguk,
namun hatinya terasa perih. Aku baru sadar bahwa singgasana yang ia berikan padaku hanyalah singgasana palsu. Aku hanya seorang kekasih saat ia merasa sepi, dan kembali menjadi pelayan rendahan saat ia butuh pelampiasan emosi. Fanya sedang memainkan sebuah drama besar, dan aku hanyalah properti panggung yang bisa ia pindahkan atau buang sesuka hati. Rantai di leherku terasa semakin berat, menarikku lebih dalam ke dalam labirin yang ia buat, sementara aku mulai kehilangan pegangan pada kenyataan tentang siapa diriku sebenarnya. Semakin hari, tuntutan Fanya semakin tidak masuk akal. Garis antara pekerjaan dan peran rahasia itu mulai kabur, menciptakan kelelahan yang luar biasa di kepalaku. Aku tidak lagi hanya menjadi sopir yang mengantar jemput. Aku menjadi asisten pribadinya, penjaga rahasianya, dan samsak emosinya secara bersamaan. "Dang, kamu di mana?" "Ke garasi sekarang." Pesan singkat itu masuk pada pukul 2 dini hari. Aku yang baru saja terlelap di kamar sempitku tersentak kaget. Dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya, aku memakai seragam jas sopirku, seragam yang kini terasa seperti kulit kedua yang menyesakan. Di garasi, Fanya sudah menunggu dengan gaun pesta yang sedikit berantakan. Ia baru saja pulang dari klub malam bersama teman-temannya menggunakan taksi daring karena aku dilarang menjemputnya di sana agar tidak ketahuan Pak Surya. Wajahnya merah padam, napasnya berbau alkohol yang menyengat. "Kamu lama banget sih," bentaknya sambil melemparkan tas kecilnya ke arahku. Tas itu mengenai dadaku sebelum jatuh ke lantai semen. "Maaf, Non. Saya tadi sedang tidur," jawabku sambil memungut tasnya. Ia mendekat, langkahnya gontai. Tiba-tiba, ia menarik kerah jasku, memaksa wajahku menunduk sejajar dengannya. "Kamu tahu tidak? Teman-temanku tadi membicarakan pacar-pacar mereka yang kaya, yang membelikan mereka berlian. Dan aku cuma punya kamu." Sopir yang bau keringat dan cuma bisa bilang, "Baik, Non." Ia tertawa getir, lalu tiba-tiba memelukku erat. Tangisnya pecah di pundakku. Perubahan suasana hatinya yang drastis ini selalu membuatku bingung. 1 detik dia menghinaku. Detik berikutnya dia membutuhkanku seperti anak kecil yang kehilangan induknya. "Jangan tinggalin aku ya, Dang. Kamu satu-satunya yang gak bakal hianatin aku, kan?" bisiknya lirih. Aku terdiam. Tanganku yang kasar ragu-ragu untuk membalas pelukannya. Di satu sisi, aku merasa sangat berharga karena diperlukan olehnya. Di sisi lain, aku merasa muak. Aku dipaksa menjadi sandarannya. Namun di siang hari, dia memperlakukanku lebih rendah dari debu di karpet mobilnya. Eksploitasi ini mulai merusak hubungan sosialku dengan staf lain. Mbak Asri dan Pak Dejoko mulai menatapku dengan curiga. "Dang, kamu jangan terlalu sering dipanggil Non Fanya malam-malam ke area rumah utama," tegur Pak Dejoko suatu sore saat kami sedang merokok di pos. "Gak enak dilihat sama Bapak. Kamu itu sopir, tugasmu di jalan, bukan jadi asisten pribadi di dalam rumah. Nanti kalau ada fitnah, kamu yang repot." Aku hanya bisa menunduk, tak mampu menjelaskan rantai yang mengikat leherku. Akibatnya, aku mulai menarik diri. Aku tidak lagi makan di kantin bersama mereka. Aku menghabiskan waktu luangku di dalam mobil, menatap ponsel, menunggu perintah Fanya selanjutnya. Puncak kelelahan itu terjadi saat aku sedang mengantar Pak Surya ke pertemuan bisnis penting. Karena kurang tidur akibat melayani curhatan Fanya hingga subuh, aku hampir saja menabrak pembatas jalan tol. Mobil mengerem mendadak, membuat Pak Surya yang sedang membaca dokumen terlempar sedikit ke depan. "Dadang, kamu fokus tidak?" Suara Pak Surya menggelegar dari kursi belakang. "Kalau kamu tidak sanggup kerja, bilang. Jangan pertaruhkan nyawa saya karena kamu mengantuk." "Mohon maaf, Pak. Saya hilaf," jawabku dengan keringat dingin bercucuran. Melalui spion tengah, aku melihat Pak Surya menatapku dengan tatapan menyelidik. Ia adalah orang yang teliti. Aku yakin dia mulai melihat ada yang tidak beres denganku, lebam hitam di bawah mataku dan kegelisahanku. Sore itu, saat aku kembali ke rumah, Fanya sudah menungguku di balik pilar. Bukannya bertanya apakah aku baik-baik saja setelah kejadian hampir kecelakaan itu, dia malah mengeluh. "Dang, malam ini antar aku ke puncak. Teman-temanku ada acara di sana. Papa nggak boleh tahu. Kamu harus pakai mobil cadangan." "Non,
Saya hampir kecelakaan tadi. Saya butuh istirahat, kataku, mencoba untuk pertama kalinya memberikan perlawanan kecil. Fanya menatapku tajam, senyum manisnya hilang seketika. Oh, jadi kamu sudah berani membantah? Lupa ya siapa yang memegang kendali di sini? Mau aku panggil papa sekarang dan bilang kalau jam tangan yang kamu pakai itu hasil mencuri? Aku menatap jam tangan perak di pergelangan tanganku. Jam itu tiba-tiba terasa sangat berat, seolah-olah beratnya mencapai 1 ton. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Dalam balutan jas sopir yang rapi ini, aku bukan lagi seorang pekerja. Aku adalah budak yang dibayar dengan ancaman, yang diperbudak oleh rasa iba dan rasa bangga yang salah alamat. Baik, Non. Kita berangkat jam berapa? Kataku akhirnya, menyerah kalah. Fanya tersenyum puas, menepuk pipiku seperti menepuk seekor anjing peliharaan yang baru saja patuh. Pintar. Gitu dong, sayang. Aku masuk kembali ke kursi pengemudi, menggenggam setir dengan tangan gemetar. Di dalam kabin mobil yang sunyi, aku menyadari bahwa Fanya tidak pernah menganggapku manusia. Baginya, aku hanyalah alat yang fleksibel, bisa menjadi sopir saat dia butuh transportasi, dan bisa menjadi kekasih bayangan saat dia butuh validasi. Dan aku, dengan bodohnya, membiarkan diriku hanyut dalam arus manipulasinya. Kehidupan di balik pagar tinggi kediaman Atmaja ternyata lebih busuk dari yang kubayangkan. Semakin Fanya merasa aku adalah miliknya, semakin dia tidak ragu menunjukkan wajah aslinya, wajah yang disembunyikan rapat-rapat di balik senyum santun saat makan malam bersama ayahnya. Suatu sore, Fanya memintaku membersihkan kamarnya karena Mbak Asri sedang jatuh sakit. Pak Surya sedang pergi keluar kota, sehingga rumah terasa lebih lengang namun lebih mencekam bagiku. Cepat bersihkan meja riasku, Dang. Dan jangan sampai ada satupun barang yang bergeser posisinya, perintahnya sambil asyik mencoba berbagai lipstik. Saat aku sedang mengelap debu di sela-sela kotak perhiasannya yang mahal, mataku menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik tumpukan majalah fashion impor. Sebuah buku tabungan dan beberapa lembar tagihan kartu kredit dengan angka yang membuat jantungku mencelos. Nilainya ratusan juta rupiah, semua atas nama Fanya, namun alamat tagihannya bukan ke rumah ini. Aku juga menemukan beberapa botol obat tanpa label di laci meja nakasnya. Non, ini obat apa? Tanyaku tanpa sadar. Rasa peduliku sebagai sesama manusia mendahului rasa takutku. Fanya menoleh dengan cepat. Ekspresinya berubah drastis dari bosan menjadi murka yang dingin. Ia menyambar botol itu dari tanganku. Bukan urusanmu, sopir. Aku bilang bersihkan meja, bukan memeriksa laci. Saya cuma khawatir, Non. Akhir-akhir ini Non sering terlihat pucat dan gemetar kalau bangun siang. Dan tagihan-tagihan ini, kalau Bapak tahu. Tahu apa? Potongnya dengan tawa melengking yang terdengar sumbang. Papa tidak akan tahu kalau kamu tidak membuka mulut besarmu itu. Kamu pikir kenapa aku butuh kamu? Karena kamu itu, tong sampah, paling aman. Kamu tidak punya teman, tidak punya kuasa, dan kamu bergantung padaku. Ia berdiri, mendekatiku dengan langkah yang sengaja dibuat intim namun terasa mengancam. Aku sedang dalam masalah besar, Dang. Aku butuh uang banyak untuk menutup lubang kartu kreditku sebelum Papa melakukan audit tahunan. Teman-temanku yang kaya itu, mereka cuma mau senang-senangnya saja. Tidak ada yang mau meminjamkan uang. Di saat itulah aku melihat sisi gelap yang sebenarnya. Fanya bukan hanya gadis kesepian yang haus perhatian. Dia adalah seorang pecandu belanja, pecandu gaya hidup, dan mungkin pecandu zat-zat kimia di botol tanpa label itu untuk meredam kecemasannya. Non, lebih baik bicara jujur sama Bapak. Bapak pasti bantu, kataku mencoba menasihati dengan tulus. Di desaku, kejujuran adalah obat paling mujarab untuk segala masalah. Fanya menatapku seolah-olah aku baru saja mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing yang paling bodoh. Jujur? Kamu pikir Papa itu malaikat? Kalau dia tahu anaknya yang sempurna, ini punya utang segunung dan suka minum obat penenang, dia akan mengirimku ke rehabilitasi atau membuangku ke luar negeri tanpa uang sepeser pun. Reputasi adalah segalanya bagi dia. Ia kemudian menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata majikan pada pelayan, atau kekasih pada pacar rahasianya.
Itu adalah tatapan dingin seorang konspirator. Kamu terlalu banyak tahu, Dadang. Dan orang yang terlalu banyak tahu biasanya menjadi beban. Aku merasakan firasat buruk menjalari tulang belakangku. Selama ini aku merasa menjadi bagian dari rahasianya adalah sebuah keistimewaan, sebuah bentuk kedekatan. Namun di detik itu, aku tersadar. Di mata Fanya, aku sekarang bukan lagi sekadar mainan yang menghibur, melainkan saksi hidup atas kegagalannya yang paling memalukan. Keluar, katanya pelan namun tajam. Tapi Non, saya... Keluar, teriaknya sambil melempar botol parfum ke arah pintu. Aku segera melangkah keluar dengan jantung berdebar. Di lorong yang sunyi itu, aku melihat pantulan diriku di cermin besar. Aku melihat seorang pria desa mengenakan jas mahal pemberian majikannya, namun wajahku tampak begitu kusam dan lelah. Aku bukan lagi Dadang yang dulu bangga dengan pekerjaannya. Aku adalah tawanan dalam sebuah permainan yang taruhannya jauh lebih besar daripada yang sanggup kubayar. Malam itu, dari balik jendela kamarku, aku melihat Fanya berdiri di balkonnya, menatap kegelapan dengan puntung rokok di tangannya. Aku tahu, otak manipulatifnya sedang bekerja. Ia tidak akan membiarkan rahasianya terancam oleh seorang sopir sepertiku. Badai sedang menuju ke arahku, dan aku tidak punya tempat untuk berlindung. Pagi itu dimulai dengan keheningan yang tidak biasa. Atmosfer di rumah besar Pak Surya terasa mencekam, seolah-olah oksigen di dalamnya telah ditarik keluar. Aku mencoba menyibukkan diri di garasi, mengelap mesin mobil yang sebenarnya sudah bersih mengkilap, hanya agar aku tidak perlu berpapasan dengan Fanya. Namun, ketenanganku pecah saat Fanya muncul dari pintu samping. Ia tidak berteriak atau marah-marah seperti malam sebelumnya. Ia justru tampak sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Ia memakai kacamata hitam besar dan membawa segelas jus jeruk. "Dang, bisa tolong bantu aku sebentar?" Suaranya lembut, hampir menyerupai nada manis di malam-malam pavilion. "Bantu apa, Non?" tanyaku waspada. "Papa minta aku merapikan berkas di ruang kerjanya, tapi ada lemari jati besar yang kuncinya macet. Aku takut kukuku patah kalau dipaksa. Bisa tolong bukakan?" Aku ragu. Ruang kerja Pak Surya adalah tempat paling sakral di rumah ini. Tidak ada satupun staf yang boleh masuk ke sana tanpa pengawasan langsung dari beliau. "Tapi Non, Bapak sedang tidak ada di rumah. Apa tidak sebaiknya menunggu Bapak pulang?" Fanya mendesah, pura-pura kesal. "Papa sendiri yang telepon aku tadi pagi, Dang. Dia butuh dokumen itu dikirim lewat kurir siang ini. Kamu mau tanggung jawab kalau bisnis Papa terhambat?" Ancaman halus itu selalu berhasil. Dengan langkah berat, aku mengikutinya masuk ke jantung pertahanan Pak Surya. Ruangan itu berbau cerutu mahal dan kayu tua. Fanya menunjuk ke sebuah lemari rendah di sudut ruangan. "Coba cek kunci yang itu," katanya sambil berdiri di dekat meja besar Pak Surya. Aku berlutut di depan lemari tersebut, mencoba mengutak-atik lubang kuncinya. Konsentrasiku terpecah saat mendengar suara laci meja Pak Surya ditarik perlahan di belakangku. Aku menoleh sedikit dan melihat Fanya sedang memegang sebuah kotak beludru hitam yang kusembunyikan di balik punggungnya. Matanya sempat bertemu denganku sekejap, namun ia segera membuang muka. "Ah, sudahlah Dang. Ternyata kuncinya ada di laci ini," katanya tiba-tiba sambil menunjukkan sebuah anak kunci kecil. "Kamu balik saja ke garasi. Biar aku yang lanjut." Aku merasa ada yang janggal, tapi aku tidak punya bukti untuk menuduhnya. Aku keluar dengan perasaan tidak enak yang terus menggerogoti ulu hatiku. 1 jam kemudian, saat aku sedang mengecek tekanan ban, aku melihat Fanya masuk ke dalam mobil cadangan yang biasa kupakai. Ia masuk cukup lama, hampir 5 menit, sebelum akhirnya keluar lagi dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahu bahwa aku memperhatikannya dari balik kap mobil yang terbuka. "Dia sedang apa di mobilku?" bisikku pada diri sendiri. Aku segera mendekati mobil itu setelah Fanya masuk ke dalam rumah. Kuperiksa dashboard, konsol tengah, hingga kolong kursi. Awalnya aku tidak menemukan apa-apa, hingga tanganku meraba celah di bawah jok pengemudi. Jemariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah jam tangan emas milik Pak Surya dan 1 ikat uang tunai yang masih terbungkus pita bank. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Ini adalah jam tangan yang sering dipakai Pak Surya saat acara kenegaraan,
benda kesayangannya. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisku. Aku sadar sekarang. Fanya tidak hanya mencuri untuk menutupi utangnya. Dia sedang menanam bom di bawah kursiku. Jika aku membuang barang ini sekarang dan Fanya melihatku, dia akan langsung menuduhku. Jika aku menyimpannya, aku adalah pencuri. Aku baru saja hendak mengambil barang itu untuk mengembalikannya ke ruang kerja. Sebuah keputusan bodoh karena kepanikan, saat tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki gerbang. Itu mobil Pak Surya. Beliau pulang lebih awal dari jadwal. Duniaku runtuh seketika. Di teras atas, aku melihat Fanya berdiri, menatapku dari balik balkon kamarnya. Ia tidak memakai kacamata hitam lagi. Ia menatapku langsung dengan senyum kecil yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Ia mengangkat ponselnya, seolah sedang bersiap untuk memberikan aba-aba pada sebuah eksekusi. Aku terjepit. Di depanku ada Pak Surya yang sedang turun dari mobil dengan wajah lelah yang mudah tersulut emosi. Dan di bawah tanganku ada bukti kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Fanya telah memindahkan lubang hitam kehidupannya ke bawah kakiku. Dan aku tidak punya waktu lagi untuk menghindar. Pintu mobil mewah Pak Surya tertutup dengan suara dentuman yang berat. Seolah-olah itu adalah suara palu hakim yang mengetuk meja. Aku berdiri mematung di samping mobil yang baru saja kugunakan sebagai tempat penemuan barang haram itu. Tanganku masih gemetar, dan jam tangan emas serta ikatan uang itu masih berada di bawah jok. Terasa seperti bara api yang siap membakar seluruh hidupku. Dadang, kenapa kamu malah bengong di situ? Ambil tas saya. Suara Pak Surya menggelegar, namun nada suaranya terdengar berbeda. Ada ketegangan yang tertahan di sana. Aku bergerak seperti robot, mengambil tas kerja beliau dan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Fanya sudah menunggu. Ia turun dari tangga dengan wajah yang tampak sembab, seolah-olah ia baru saja menangis hebat. Aktingnya begitu sempurna hingga aku hampir mempercayainya jika saja aku tidak melihat senyum liciknya di balkon tadi. Papa, akhirnya Papa pulang, isak Fanya. Ia langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Ada apa, Fanya? Kenapa kamu menangis? Pak Surya mengerutkan kening, meletakkan tangannya di bahu putrinya. Aku takut. Pak, tadi aku lewat ruang kerja Papa. Pintunya terbuka. Dan aku lihat Dadang keluar dari sana dengan gelagat aneh. Aku takut mau lapor, tapi aku juga nggak mau Papa kehilangan barang berharga lagi. Duniaku serasa berputar. Darahku mendidih, namun lidahku terasa kaku. Bapak, itu tidak benar. Non Fanya yang meminta saya masuk ke. Diam, bentak Pak Surya. Ia menatapku dengan mata yang memerah karena amarah. Fanya bilang dia melihatmu membawa sesuatu yang disembunyikan di balik jasmu. Benar begitu, Fanya? Fanya mengangguk pelan sambil menyeka air mata palsunya. Aku lihat dia memasukkan sesuatu ke bawah jok mobil cadangan. Pak, aku tadi mau cek sendiri tapi aku takut dia lihat. Pak Surya tidak membuang waktu. Ia menarik kerah jasku, jas yang diberikan Fanya, dan menyeretku keluar menuju garasi. Pak De Joko dan Mbak Asri hanya bisa berdiri di kejauhan dengan wajah pucat, tak berani ikut campur. Buka mobilnya, Dang. Sekarang. Dengan tangan yang mati rasa, aku membuka pintu mobil cadangan itu. Pak Surya langsung merogoh ke bawah jok pengemudi. Dalam hitungan detik, ia menarik keluar jam tangan emasnya yang hilang dan ikat uang tunai itu. Perang. Harapan terakhirku hancur. Jam tangan itu dilemparkan Pak Surya ke lantai marmer garasi hingga kacanya retak. Kurang ajar. Saya sudah kasih kamu pekerjaan, tempat tinggal, bahkan gaji yang lebih dari cukup untuk orang desa seperti kamu. Ternyata ini balasanmu. Pak Surya melayangkan satu tamparan keras ke pipiku. Wajahku terlempar ke samping. Rasa panas menjalar di rahangku, tapi sakit hati ini jauh lebih luar biasa. Aku menoleh ke arah Fanya yang berdiri di belakang ayahnya. Ia menatapku datar, tanpa penyesalan, tanpa rasa kasihan. Di sana, di depan orang tuanya, ia adalah korban yang malang, sementara aku adalah predator yang tertangkap basah. Non tahu kalau itu bukan saya yang ambil. Tolong, Non, bicara jujur. Pintaku dengan sisa harga diri yang kumiliki. Fanya hanya menggelengkan kepala perlahan, bersembunyi di balik lengan ayahnya.
Aku nggak sangka kamu sejahat ini, Dang. Padahal aku sering kasih kamu bonus karena aku pikir kamu orang jujur. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matiku. Dengan menyebut bonus, ia secara halus menjelaskan kepada ayahnya mengapa aku memiliki barang-barang mahal, seperti jam tangan perak yang kupakai, tanpa harus mengakui hubungan rahasia kami. Dia telah merancang segalanya agar aku tampak seperti pelayan yang serakah dan tak tahu diri. Keluar dari rumah saya hari ini juga, teriak Pak Surya. Jangan bawa barang apapun kecuali baju yang melekat di badanmu. Kalau saya lihat wajahmu lagi di sekitar sini, saya tidak akan ragu-ragu mengirimmu ke penjara dengan tuduhan pencurian dan percobaan pelecehan pada putri saya. Aku tidak melawan. Tidak ada gunanya. Di hadapan orang kaya yang memiliki segalanya, suaraku hanyalah hembusan angin yang tidak berarti. Aku melepas jam tangan perak pemberian Fanya, borgol yang akhirnya benar-benar menjeratku, dan meletakkannya di atas kap mobil dengan tangan gemetar. Aku berjalan menuju pintu gerbang dengan kepala tertunduk. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Pak Surya yang masih memaki-maki, dan suara Fanya yang pura-pura menenangkan ayahnya. Aku keluar dari rumah mewah itu tanpa pesangon, tanpa martabat, dan dengan luka yang jauh lebih dalam dari sekadar tamparan di pipi. Aku melangkah menuju halte bus di ujung jalan, sementara hujan mulai turun, membasuh jas mahal yang kini terasa seperti kain kafan bagi masa depanku di kota ini. Hujan Jakarta tumpah dengan kemarahan yang luar biasa, seolah langit pun ingin ikut menghakimiku. Aku duduk di bangku beton halte yang retak, sekitar 200 meter dari gerbang megah kediaman Atmadja. Jas sopir yang tadinya merupakan kebanggaanku kini basah kuyup, terasa berat dan dingin, menempel di kulitku seperti kulit ular yang mati. Aku tidak membawa apa-apa. Seluruh pakaianku, uang tabungan yang kusimpan di bawah kasur, dan foto ibu di desa tertinggal di kamar belakang. Pak Surya tidak memberiku waktu bahkan untuk sekadar mengemas napas. Di halte yang sepi ini, aku merasa seperti sampah yang hanyut di selokan. Orang-orang yang berteduh menjauh dariku, mungkin karena mereka melihat wajahku yang lebam, atau karena mereka bisa mencium aroma kehancuran yang terpancar dari tubuhku. Tiba-tiba, ponsel di saku celanaku bergetar. Sebuah nomor tanpa nama, tapi aku hafal luar kepala. Aku ragu untuk mengangkatnya. Jantungku berdebar antara kebencian dan secercah harapan bodoh bahwa mungkin, hanya mungkin, dia merasa bersalah. Halo, suaraku serak, hampir tenggelam oleh suara guntur. Kasihan sekali suaramu, Dang. Suara Fanya terdengar di seberang sana. Tidak ada lagi nada tangis atau ketakutan seperti di depan ayahnya tadi. Suaranya jernih, tajam, dan penuh kemenangan. Kenapa, Non? Kenapa harus sampai seperti ini? Tanyaku. Air mataku akhirnya jatuh, bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahku. Saya selalu melakukan apa yang Non minta. Saya menjaga rahasia Non. Saya bahkan mulai peduli pada Non. Fanya tertawa. Itu adalah tawa paling dingin yang pernah kudengar dalam hidupku. Peduli? Itu kesalahan terbesarmu, Dadang. Kamu lupa siapa dirimu. Kamu itu cuma sopir. Kamu cuma alat untuk mengisi waktuku saat aku bosan. Dan sekarang alat itu sudah terlalu banyak tahu dan mulai berkarat. Aku harus membuangnya sebelum tanganku kotor. Saya bisa saja bicara ke Bapak, Non. Saya bisa cerita tentang video call itu, tentang utang-utang Non. Siapa yang akan percaya padamu? Potongnya cepat, suaranya kini terdengar mengancam. Kamu itu maling yang tertangkap basah di depan mata Papa. Kamu pikir kata-kata seorang sopir kampung punya nilai di hadapan keluarga Atmadja? Jangan naif. Kalau kamu berani buka mulut, aku akan pastikan hidup ibumu di desa juga akan berantakan. Aku tahu alamat rumahmu, Dang. Jangan lupa itu. Aku terdiam. Lidahku keluh. Ancaman itu mengenai sasaran yang paling telak. Ibu, kita memang tidak pernah setara, Dang. Lanjutnya lagi, nadanya kembali tenang seolah sedang membicarakan cuaca. Anggap saja ini biaya sekolahmu untuk belajar tentang dunia. Jangan pernah merasa bisa sejajar dengan orang sepertiku hanya karena aku pernah membiarkanmu duduk di dekatku. Rahasiamu terlalu berbahaya kalau tetap kamu pegang. Jadi lebih baik aku hancurkan kredibilitasmu sekarang. Selamat tinggal, Dadang. Jangan pernah kembali. Klik.
Sambungan terputus. Aku menatap layar ponselku yang perlahan meredup. Di kejauhan, aku melihat lampu mobil mewah Pak Surya keluar dari gerbang, melewati halte tempatku duduk tanpa melambat sedikit pun. Mungkin di dalam sana, Fanya sedang tersenyum sambil mengamati kuku-kukunya yang cantik, merasa lega karena beban dalam hidupnya telah dibuang ke pinggir jalan. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Ketulusanku selama ini adalah senjata yang dia gunakan untuk menusukku dari belakang. Aku bangga bisa memiliki perhatiannya, padahal aku hanya sedang dipersiapkan untuk menjadi tumbal. Hujan mulai mereda, menyisakan bau tanah yang basah dan uap panas dari aspal. Aku berdiri, kakiku terasa goyah namun pikiranku mulai menjernih. Di halte ini, aku kehilangan segalanya, pekerjaan, nama baik, dan impian. Namun, saat aku melangkah menjauh dari kawasan elit itu, aku merasakan sebuah tarikan beban yang lepas dari leherku. Rantai itu sudah putus. Memang menyakitkan, memang berdarah, tapi aku bukan lagi budak Fanya. Aku berjalan menembus malam Jakarta yang dingin, mencari arah baru. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku lebih memilih menjadi pengemis yang punya harga diri daripada menjadi sopir di dalam istana yang dibangun di atas tumpukan bangkai kebohongan. 3 bulan telah berlalu sejak malam di halte yang menghancurkan segalanya. Aku kini berada jauh dari bisinnya Jakarta, kembali ke pelukan udara dingin di kaki Gunung Lawu. Aku tidak pulang dengan membawa koper penuh uang atau cerita sukses yang megah. Aku pulang dengan sepasang tangan yang kembali kasar karena mencangkul di kebun singkong milik paman, dan sebuah hati yang perlahan mulai sembuh dari memar. Pagi ini, aku duduk di lincak depan rumah ibu, menyesap kopi hitam yang uapnya menari-nari ditiup angin gunung. Ibu sedang menjemur kerupuk di halaman. Ia tidak pernah bertanya mengapa aku pulang dengan wajah lebam dan tanpa membawa barang-barangku. Seorang ibu selalu tahu, dan diamnya adalah bentuk perlindungan yang paling tulus. Aku mengeluarkan ponsel lama yang layarnya sudah retak 1000. Di sana, ada satu pesan masuk dari Pak De Joko, mantan rekan kerjaku di rumah Pak Surya. "Dang, apa kabar? Rumah itu sekarang sepi. Bapak kena serangan jantung ringan bulan lalu karena tahu Non Fanya terlibat masalah hukum di Singapura. Ternyata Non Fanya pakai nama perusahaan Bapak untuk ambil pinjaman ilegal. Sekarang mereka sedang jual rumah yang di Jakarta itu untuk tutup utang. Kasihan Bapak, Dang." Aku membaca pesan itu tanpa rasa puas. Tidak ada kegembiraan saat mendengar orang yang menghancurkanku kini sedang hancur. Aku hanya merasakan kekosongan. Ternyata, tembok tinggi dan marmer dingin itu memang tidak pernah bisa menyembunyikan kebusukan selamanya. Fanya, dengan segala kemewahannya, tetaplah seorang tawanan dalam penjara yang ia bangun sendiri. Aku teringat pada malam terakhir di halte. Ada satu hal yang tidak diketahui Fanya, dan tidak akan pernah ia ketahui. Aku membuka folder rekaman di ponselku. Di sana, ada satu file audio berjudul Rekaman Pavilion. Jari-jariku gemetar saat menekannya. Suara Fanya terdengar jernih melalui speaker ponsel yang cempreng. "Kamu satu-satunya yang gak bakal hianatin aku, kan? Aku butuh kamu, Dang. Cuma kamu yang tahu betapa muaknya aku sama Papa." Lalu ada suara lain. Rekaman dari panggilan telepon terakhir di halte. "Jangan pernah merasa bisa sejajar dengan orang sepertiku hanya karena aku pernah membiarkanmu duduk di dekatku. Kamu cuma alat, Dadang. Aku memiliki bukti itu. Aku memiliki senjata yang cukup untuk menghancurkan reputasi Fanya yang sudah di ujung tanduk, untuk membuktikan pada Pak Surya bahwa putrinya adalah seorang manipulator ulung yang telah menjebak sopirnya sendiri. Jika aku mengirim rekaman ini ke pengacara Pak Surya atau mengunggahnya ke media sosial, aku bisa membalas dendam dengan sangat manis." Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Bayangan wajah Fanya yang pucat saat tertangkap basah, atau wajahnya yang sombong saat mengusirku, berkelebat di pikiran. Namun, kemudian aku melihat ibu. Ia tersenyum padaku sambil menyeka keringat di dahinya dengan ujung kebaya usangnya. Ia tampak begitu damai meskipun hidup kami pas-pasan. Aku sadar, jika aku menggunakan rekaman ini untuk membalas dendam, maka aku tidak ada bedanya dengan Fanya. Aku akan tetap terikat padanya, tetap menjadi bagian dari dunianya yang gelap dan penuh tipu daya. Selama aku menyimpan kebencian ini,
Aku masih menjadi budak dalam rantai yang ia pasang. Dengan napas panjang yang terasa ringan di dada, aku menekan tombol hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus file ini secara permanen? Aku menekannya. Seketika itu juga, file itu hilang. Bersamaan dengan itu, bayangan Vanya, wangi parfumnya yang memabukkan, dan rasa perih di pipiku akibat tamparan Pak Surya seolah menguap bersama angin gunung. Aku telah memaafkan diriku sendiri karena pernah begitu bodoh, dan aku memaafkan mereka karena tidak tahu cara menjadi manusia selain dengan kekuasaan. Aku bangkit dari dudukku, memasukkan ponsel ke saku celana kainku yang sederhana. Ibu, singkongnya sudah bisa dipanen yang sebelah timur. Teriakku pada ibu. Sampun, Dang. Bantuin ibu bawa ke pasar ya nanti siang. Jawabnya dengan suara renyah. Aku melangkah menuju kebun dengan langkah yang mantap. Aku memang bukan lagi sopir di mobil mewah, dan jas sopirku mungkin sudah jadi lab di gudang Pak Surya. Tapi hari ini, di bawah kaki langit yang bersih ini, aku berdiri tegak sebagai Dadang. Seorang pria yang tidak punya banyak uang, tapi memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh keluarga Atmadja. Kebebasan jiwa dan harga diri yang tidak lagi bisa diinjak oleh siapapun. Kisahku di Jakarta telah selesai. Dan di sini, di tanah yang jujur ini, hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.